Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Perhatikan gambar motor yang dapat dikendarai dan berjalan. Mengapa motor dapat bergerak? Karena ada komponen-komponen sepeda motor seperti kemudi, roda, minyak, rantai, rem, rantai, mesin penggerak, dan komponen lainnya yang banyak jumlahnya. Kita dapat menebak hal yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada. Seandainya tidak ada rem, bagaimana laju kendaraan tersebut? Pasti bisa menyebabkan kecelakaan. Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai komponen yang jumlahnya sangat banyak. Apabila komponen tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, masyarakat akan mengalami ketidakstabilan. Bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Setiap lembaga sosial terdiri dari berbagai aturan, tata cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. 1. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Apa yang kalian perhatikan pada gambar di atas? Apakah kalian pernah pergi ke tempat tersebut? Apa yang kalian lakukan ketika berada di tempat tersebut? Bagaimana kegiatan yang ada di tempat tersebut? Yuk cari tahu, apa sih itu lembaga sosial? Untuk mendefinisikan lembaga sosial, kalian dapat mengamati berbagai hal yang ada dalam aturan di masyarakat. Kalian dapat mengidentifikasi aturan di masyarakat RT, kelurahan, sekolah, organisasi pemuda, dan sebagainya. Untuk mencoba hal tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. Berdasarkan tabel identifikasi di atas, kalian dapat menjawab beberapa hal. Mengapa perlu aturan di masyarakat tersebut? Mengapa harus mematuhi aturan? Bagaimana kalau tidak mematuhi aturan? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti dapat kalian jawab dan simpulkan bahwa manusia hidup penuh keterikatan dengan manusia lain, karena manusia memiliki kodrat saling membutuhkan. Kalian telah menemukan contoh lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Pengertian lain bahwa lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia, hingga kemudian dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi, dahulu di dalam jual-beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, namun lama-kelamaan terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya. Kalian juga dapat mempelajari bagaimana cara transaksi jual-beli mulai barter dan uang. Dalam pendidikan di sekolah kalian harus menaati berbagai aturan. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Misalnya kebutuhan manusia akan mata pencaharian melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri,
perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia. Norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Lembaga sosial juga berfungsi menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan serta memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, kontrol sosial. Artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. 2. Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Sebagian masyarakat kita masih memiliki lahan luas dan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Contohnya adalah masyarakat Baduy di Provinsi Banten. Masyarakat Baduy tidak berani melanggar aturan adat yang berkaitan dengan pengolahan lahan. Sampai dengan saat ini mereka mengolah lahan tidak menggunakan peralatan modern termasuk pupuk dan obat-obatan kimia. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pelestarian lahan masyarakat Baduy. Lahan tidak tercemar, dan hutan tidak lekas habis. Kisah ini merupakan salah satu peran penting lembaga sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kalian juga dapat menemukan masyarakat di sekelilingmu yang memiliki lahan sangat luas. Apakah kalian juga menemukan aturan-aturan terkait penggunaan lahan tersebut? Kali ini kalian akan melakukan aktivitas pembelajaran guna menemukan berbagai peranan lembaga sosial dalam pelestarian sumber daya alam. Untuk hal tersebut kerjakan aktivitas kelompok ini. Peranan lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Pemberian pemahaman kepada anggota keluarga dan pembiasaan yang baik dalam keluarga akan ikut penggunaan sumber daya alam secara arif. B. Peranan lembaga agama. Lembaga agama berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan.
Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam di sekitarnya. Semua agama mengajarkan kebaikan dan ketika manusia mempunyai agama, maka manusia akan menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan baik dan tidak akan merusak alam hanya untuk kepentingan dirinya. C. Peranan lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Aturan-aturan dibuat sedemikian rupa, sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. D. Peranan lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. E. Peranan lembaga politik. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Undang-undang tentang sumber daya alam bertujuan untuk melindungi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat yang nantinya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.